Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Menurut data Kemenkes, angka kecemasan pada tahun 2020 naik hingga 6,8%, sedangkan angka depresi naik hingga 8,5%. Ini disebabkan oleh gangguan kesehatan mental di era pandemi. Untuk itu, di video kali ini Selin bakal ngebahas pentingnya menjaga kesehatan mental di era pandemi. Untuk itu teman-teman simak sampai akhir ya videonya. Teman-teman pada tahu nggak sih apa sih kesehatan mental itu? Pengertiannya apa sih? Nah, sekarang kita bahas ya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mengembangkan potensi mereka sendiri. Nah, kesehatan mental ini adalah sikap positif yang cakupannya meliputi emosi, psikologi, dan interaksi terhadap orang lain. Kesehatan mental ini bersifat individu dan pribadi. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa kesehatan mental itu adalah cara kita berhubungan dengan orang lain dan cara kita berinteraksi terhadap orang-orang sekitar. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan apa pengertian kesehatan mental itu? Nah, sekarang kita bakal bahas tentang gangguan kesehatan mental. Ada 3 jenis kesehatan mental yang sangat umum terjadi sekarang. Tidak sekarang sih, udah dari dulu juga udah sering terjadi gitu loh. Yang pertama yaitu ada stres, yang kedua ada gangguan kecemasan, dan yang ketiga ada depresi. Nah, kita bakal bahas satu-satu. Stres. Yang pertama kita bahas stres. Stres ini sangat umum terjadi nggak sih teman-teman? Pasti teman-teman pada ngerasain kan kalau aduh stres banget nih ngerjain tugas kayak tugas banyak banget, stres banget ngerjainnya. Itu bagian dari stres ya teman-teman ya. Nah, stres ini apa sih? Stres itu adalah luapan emosi ketika kita emosinya tuh nggak stabil gitu loh, yang disebabkan oleh entah itu dari hubungan keluarga ataupun hubungan pertemanan, itu bisa disebabkan dari itu. Nah, cara menjaganya gimana sih agar kita tuh nggak stres gitu? Cara menjaga agar kita tidak stres yang pertama yaitu terapkan ke diri sendiri bahwa berpikiran positif. Yang kedua yaitu olahraga yang cukup teman-teman, yang teratur, sama yang tidurnya yang cukup. Sebenarnya dari 3 jenis masalah gangguan kesehatan itu sebenarnya penyebabnya tuh nggak jauh beda teman-teman, dikarenakan juga karena faktor keluarga atau faktor ekonomi atau faktor sosial gitu loh. Nah, sebenarnya penyebabnya tuh nggak beda, jadi yang membedakannya itu adalah tingkatan ketika mereka tuh membutuhkan ahli atau enggak sih untuk menangani gangguan itu gitu loh. Yang pertama, stres bisa kita atasi dengan tidur yang cukup tadi atau enggak berpikiran positif. Nah, gangguan kecemasan ini ketika kita ngerasa kalau kita tuh punya kecemasan yang berlebihan, yang enggak sewajarnya. Entah itu kecemasan bakal gagal, entah itu kecemasan yang ngebuat kita tuh enggak percaya diri gitu loh. Itu yang bakal ngebuat kita tuh mengalami gangguan kesehatan mental itu, teman-teman. Nah, yang terakhir ada depresi. Depresi itu tingkatan yang paling atas atau yang paling membahayakan bagi kita gitu loh. Depresi ini bisa memicu percobaan bunuh diri, teman-teman. Udah banyak teman-teman yang coba untuk melakukan percobaan bunuh diri, dan itu sangat amat disayangkan. Dikarenakan ya itu, karena mereka menutup diri mereka untuk bercerita gitu loh. Jadi memendam semuanya, mendem sendirian, mengurung diri. Itu yang ngebuat teman-teman tuh kayak aku tuh nggak punya siapa-siapa gitu. Padahal di sekitar teman-teman tuh banyak orang yang sangat amat perhatian terhadap teman-teman gitu. Nah, jika teman-teman udah ngerasain tingkatan yang di depresi, itu sebenarnya harus langsung konsultasi ke psikolog atau paling nggak ke orang tua untuk membicarain bahwa aku tuh lagi nggak baik-baik aja. Misalnya ibu, aku tuh lagi nggak baik-baik aja, aku ngerasain gejala ini gitu, gejala-gejala yang menjurus ke depresi.
Nah, maka dari itu teman-teman harus langsung konsultasi ke psikolog terdekat. Atau enggak, kalau misalnya teman-teman takut untuk langsung ke psikolog, itu bisa langsung ke yang psikolog online. Karena itu sangat juga membantu teman-teman loh. Misalnya teman-teman belum punya keberanian gitu untuk datang langsung ke psikolog. Banyak teman-teman psikolog online seperti yang Halodoc atau Alodokter itu juga bisa menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, sekarang kita move ke materi selanjutnya, yaitu pandemi dan mental health. Apa sih hubungan mereka berdua tuh? Sama-sama berhubungan gak sih? Gitu loh. Nah, kita bahas sekarang ya. Nah, kita kilas balik 2 tahun ke belakang. Kita tuh lagi marak-maraknya virus menyebar di seluruh dunia gitu, COVID-19. Teman-teman udah pada tahu lah kan, virus yang sangat amat membuat kita terkurung di rumah selama 2 tahun lamanya, teman-teman. Pasti teman-teman bakal ngerasain kayak punya gangguan kesehatan mental karena pandemi ini, iya nggak sih? Nah, sebagian besar dari teman-teman di sini pasti pernah ngerasain bahwa kesepian, kejenuhan gitu loh diakibatkan oleh pandemi ini. Gangguan kesehatan mental yang terjadi di pandemi COVID-19 ini dari yang ringan sampai yang berat seperti stres, kecemasan berlebih, pasca trauma, depresi, ataupun yang terakhir yaitu xenofobia atau ketakutan terhadap negara lain yang dinilai menyebabkan yang dinilai bakal membahayakan keselamatan gitu loh. Nah, masa pandemi ini sangat amat sering banget bikin kita stres, ya nggak sih? Itu tuh disebabkan oleh apa sih? Penyebab dari masalah ini adalah ketika kita hilangnya produktivitas kita sehari-hari ataupun hilangnya aktivitas kita sehari-hari. Nah, di sini pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan fisik teman-teman, mereka juga menyerang kesehatan mental kita. Literatur juga menjelaskan bahwa pada aktivitas karantina, isolasi mandiri, bahkan waktu kita stay at home itu yang ngebuat gejala-gejala gangguan kesehatan mental itu ada dikarenakan karena kita kesepian, karena kita nggak berinteraksi terhadap orang lain gitu loh. Nah, itu yang ngebuat sebenarnya gangguan kesehatan mental itu ada pada era pandemi ini. Teman-teman, seperti yang Selin katakan di awal tadi bahwa angka kecemasan naik pada tahun 2020 yaitu 6,8%, sedangkan angka depresi naik hingga 8,5%. Bisa dilihat di belakang Selin ini persentase peningkatan dari gangguan kesehatan mental pada tahun 2020. Di sini terlihat jelas bahwa depresi menduduki peringkat pertama yaitu 54%, yang kedua yaitu ada gangguan kecemasan di 43,2%, dan yang terakhir ada di percobaan bunuh diri yaitu 2,8%. Dari grafik ini kita sudah tahu teman-teman bahwa pada tahun 2020 saja itu sangat melonjak ya naiknya. Jadi yang bilang bahwa pandemi ini hanya menyerang fisik, tidak sama sekali teman-teman, bahwa pandemi ini juga menyerang kesehatan mental. Banyak di luar sana orang-orang yang survive akan kesehatan fisiknya, dan juga banyak orang-orang di luar sana yang survive akan kesehatan mentalnya. Maka di sini kita sebagai yang masih sehat walafiat ini hendaknya menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita, karena keduanya sangat penting bagi tubuh kita teman-teman. Untuk apa kita sehat fisik tapi kesehatan mental kita terganggu? Kan itu juga salah satu yang ngebuat nantinya kita bakal tidak bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, untuk itu, untuk mencegah gangguan kesehatan mental di era pandemi ini gimana sih? Kiat-kiatnya apa aja sih? Yuk kita simak sama-sama. Kiat-kiat untuk menjaga kesehatan mental di era pandemi ini sebenarnya sangat mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Mungkin dari teman-teman juga udah menerapkan ini di kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu olahraga teratur. Mengapa olahraga teratur? Karena olahraga bikin pikiran kita menjadi rileks, dan sebelumnya juga kita tidak produktif melakukan olahraga, sekarang menjadi lebih produktif gitu. Yang kedua yaitu memiliki
orang yang dapat dipercaya. Kenapa sih? Kenapa harus memiliki orang yang dapat dipercaya? Kenapa nggak diri sendiri aja? Pasti teman-teman berpikir kayak gitu ya. Nah, memiliki orang yang dapat dipercaya ini sebagai salah satu obat untuk kita yang merasakan kesepian. Entah itu untuk teman cerita, tempat untuk mencurahkan keluh kesah gitu. Yang penting teman-teman ada teman ngobrol gitu loh, nggak sendiri banget. Yang ngebuat nantinya teman-teman kayak ngerasa kesepian banget, nggak ada teman gitu. Makanya memiliki orang yang dapat dipercaya itu menjadi salah satu obat untuk bisa menjaga kesehatan mental kita, entah itu keluarga, teman, sahabat, pacar, atau siapapun itu gitu loh. Yang ketiga yaitu bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang ini teman-teman? Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang kita nggak tahu gimana kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya gitu loh. Nah, di sini kita yang sehat walafiat ini hendaknya memiliki rasa syukur, masih diberikan kesehatan gitu, masih diberi mental yang baik. Yang keempat yaitu komunikasi yang baik. Pasti teman-teman bingung, kok komunikasi yang baik sih? Karena komunikasi yang baik itu bisa membuat kita interaksinya kepada orang lain itu sangat dibutuhkan gitu loh, sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Yang sebelum pandemi ini kita jarang ngobrol terhadap keluarga, ya kan? Nah, pada pandemi ini pasti saya yakin teman-teman berkumpul di satu rumah itu pasti banyak ngobrolnya. Itulah yang membangun komunikasi yang baik gitu. Yang kelima yaitu ada self talk. Kenapa self talk? Karena kita tuh kepada diri sendiri tuh nggak boleh menghakimi diri sendiri gitu loh. Harus berdamai dengan diri sendiri, harus bisa memaafkan diri sendiri. Yang membuat kita tuh percaya diri. Oh, ini aku yang sesungguhnya gitu. Ini aku Selin. Misalnya ini aku Selin, aku percaya diri kok untuk maju ke depan presentasi gitu. Harus self talk terhadap diri sendiri, nggak melulu tentang kamu nggak apa-apa ya gitu. Semua akan baik-baik aja gitu, contoh dari self talk teman-teman sekalian. Nah, yang keenam yaitu ada meluangkan waktu istirahat. Meluangkan waktu istirahat sangat penting ya teman-teman. Ini juga bukan kesehatan mental doang, tapi kesehatan fisik juga penting untuk meluangkan waktu istirahat. Memiliki istirahat yang cukup. Ketika kalian sudah merasain capek banget hari ini, lelah banget hari ini, tuh hendaknya kalian langsung istirahat teman-teman. Yang ngebuat nantinya ketika kalian memiliki istirahat yang cukup, membuat kalian lebih produktif lagi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, yang ke berapa ya? Yang ke olahraga teratur, memiliki orang yang dapat dipercaya, self talk, bersyukur, komunikasi yang baik, meluangkan waktu istirahat. Oh ya, yang keenam. Yang keenam itu pola makan yang baik. Pola makan yang baik membuktikan bahwa pikiran kita juga bakal jadi baik, seperti makannya tuh buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Sebelumnya kalian makannya cuma 1 kali sehari, ataupun jangan-jangan nggak makan nih sehari sekali. Nah, dari yang tadinya sekali sehari menjadi 3 kali sehari, disertai dengan buah-buahan gitu. Nah, yang terakhir, nah itu yang paling penting sekali, vitamin teman-teman. Di era pandemi sekarang kita pasti takut banget kan untuk terkena virus gitu, apalagi ini virusnya mematikan yang ngebuat orang-orang banyak kehilangan nyawa gitu. Nah, pada vitamin ini membuat kita juga bisa untuk kuat menjalani hari-hari gitu. Nggak hanya kesehatan mental aja, nggak hanya kesehatan fisik aja, kesehatan mental juga terjaga oleh vitamin ini gitu. Nah, itulah kiat-kiat menjaga kesehatan mental di era pandemi. Teman-teman bisa mempraktekkan ini di kehidupan sehari-hari dan ngebuat teman-teman juga bakal ngerasa lebih bahagia, tenang, dan aman. Nah, mungkin itu aja materi yang dapat Selin sampaikan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika teman-teman udah ngerasain ada gejala gangguan kesehatan mental, entah itu
selalu marah-marah, selalu emosian, gak terkendali emosinya, sering ngerasa dirinya tuh gak berharga, gak berguna. Jangan self diagnose ya teman-teman. Saya kasih tahu di sini bahwa self diagnose itu tidak baik untuk tubuh kita. Itu yang ngebuat kita tuh kayak nggak percaya diri, yang kita takut untuk bicara ke siapapun gitu loh, even ke keluarga kita. Tapi langsung ketika kalian punya gejala-gejala itu, kalian ngerasain kalau kayaknya aku punya gejala ini deh, kayaknya aku punya gejala stres deh, kayaknya aku punya gejala gangguan kecemasan deh, kayaknya aku punya gejala depresi deh. Nah, ketika kalian ngerasain ada hal itu yang ada di tubuh kalian, cepet langsung konsul ke psikolog ya teman-teman. Di sini Selin memberitahu teman-teman karena Selin aware terhadap kesehatan mental teman-teman sekalian. Kalau kalian nggak berani untuk datang langsung ke rumah sakit ataupun ke psikiater ataupun psikolog yang ada di rumah sakit itu, kalian bisa dulu konsultasi melalui online, yaitu di Halodoc dan Alodokter. Nah, di sana kalian bisa nemuin psikolog-psikolog yang handal dan tentunya ramah-ramah. Untuk itu, teman-teman, untuk teman-teman yang ada di posisi itu sekarang, Selin ucapin semangat untuk menjalani hari-harinya. Jangan pernah ngerasa sendiri dan jangan pernah berpikir bahwa teman-teman tuh beda dari yang lain. Enggak, kita semua sama teman-teman. Mungkin di sini teman-teman lagi sakit dan butuh pengobatan yang kepada ahlinya gitu loh. Mungkin itu aja nih yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Nah, teman-teman di sini harus menjaga kesehatan mentalnya ya teman-teman, karena kesehatan mental itu penting banget untuk diri kita dan untuk gimana cara kita berhubungan dan interaksi sama orang lain. Ketika mental kita terganggu, otomatis kita bakal susah untuk berinteraksi kepada orang lain, dan yang ngebuat kita tuh kayak antisosial gitu. Kan di masa muda ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak bergaul ya teman-teman, untuk mencari pelajaran dari orang-orang lain gitu loh. Nah, untuk itu Selin ucapin semangat untuk kalian yang lagi ada di posisi itu, dan untuk kalian yang untuk kalian yang sehat walafiat, semangat terus untuk menjalani hari-harinya. Pandemi bukan menjadi jalan yang buruk untuk kita untuk melanjutkan cita-cita kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.